Pemirsa, usai menetapkan Hasto Kristianto dan Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka, KPK menyebut masih terbuka menambah tersangka terkait kasus Harun Masiku. Sementara ID menyodorkan nama Harun Masiku dalam pergantian antar waktu disebut merupakan keputusan Pleno PDI Perjuangan. Lantas, adakah nama lain menyusul? Selengkapnya dalam Benang Merah setelah Hasto jadi tersangka. Adakah berikutnya? Selimut tebal yang menutupi kasus Harun Masiku sedikit demi sedikit tersingkap. Hasto Kristianto dan orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah, menambah deretan nama yang terseret pusaran kasus ini. Belum lama ini, Hasto dan Doni ditetapkan sebagai tersangka. Sejak tahun 2020 silam, nama Hasto sebetulnya sudah masuk radar. Namun, ada saja dalih merintangi langkah hukum yang hendak menjeratnya. Alasan utamanya lantaran Harun Masiku masih buron. Padahal sedari 17 Januari 2020, Harun Masiku masuk daftar pencarian orang. Penetapan DPO itu berjarak 8 hari usai KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. Persis sehari sebelumnya, Harun lolos dari operasi tangkap tangan yang juga digelar KPK. Dari sudut administratif, itu pasti sebuah kesalahan. Itu melanggar disiplin pekerjaan. Ya, artinya seorang pegawai atau seorang staf yang mengetahui rencana pekerjaan yang bersifat rahasia, kemudian membocorkan gitu. Itu pasti ada hukuman administratifnya gitu. Nah, hukuman administratif itu biasanya paling rendah diperingatkan secara lisan, paling tinggi itu diberhentikan gitu. Nah, jadi tinggal dilihat sejauh mana kesalahan yang dilakukan oleh pegawai itu. Nah, kecuali kalau kemudian ada panggilan gitu ya, akan ada panggilan dan sekaligus akan ada penetapan tersangka dan bahkan penahanan umpamanya. Nah, kalau itu dibocorkan, nah itu lain lagi soalnya. Itu sama dengan membantu tindak pidana. Hasto sendiri merupakan saksi keempat yang diperiksa setelah KPK menghidupkan kembali kasus ini. Sebelumnya selama 3 hari beruntun dari tanggal 29 hingga 31 Mei 2024, KPK sudah memeriksa 3 orang yang ditengarai kerabat Harun Masiku sebagai saksi. Sejauh ini KPK masih terbuka menambah tersangka dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku, Hasto Kristianto, dan Doni Tri Istiqomah ini. Sekitar sepekan sebelum Hasto dan Doni menjadi tersangka, KPK memanggil Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Habonangan Lauli untuk menggali keterangan sebagai saksi pada Rabu 18 Desember 2024. Salah satu yang menjadi perhatian KPK yakni mengenai surat permohonan fatwa Mahkamah Agung soal penggantian antar waktu yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan Harun Masiku. MA pun disebut telah memberikan balasan dan pertimbangan hukum soal diskresi partai atau kebebasan partai mengambil keputusan sendiri yang dalam hal ini terkait penetapan calon terpilih. Yang bersangkutan dimintai keterangan dan pengetahuannya atas surat dari DPP PDIP kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal permohonan fatwa MA terhadap penafsiran yang berbeda oleh KPU terkait pandangan atau tindak lanjut atas suara caleg yang meninggal dunia. Penyidik memahami bahwa Yasona merupakan saksi kunci
dari pengembangan kasus Harun Masiku yang saat ini sudah ditetapkan tersangka baru, yaitu Hasto, yang kita tahu ada 2 sprindik terkait suapnya terhadap komisioner KPU saat itu dan juga perintangan penyidikan. Fakta yang terjadi rupanya meleset dari skenario yang dikehendaki. Rizky Aprilia menolak menyerahkan posisinya kepada Harun Masiku. Ringkas cerita, Harun Masiku kemudian menyiapkan uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah dalam rangka menyuap komisioner KPU waktu itu Wahyu Setiawan. Tujuannya agar Harun Masiku dapat dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024 pada Januari 2020 melalui mekanisme penggantian antar waktu. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menyebutkan Wahyu Setiawan menerima 600 juta rupiah dari Harun. Di sisi lain, Wahyu dikatakan meminta dana operasional sebesar 900 juta rupiah untuk membantu Harun Masiku. Dari sinilah muncul nama Hasto, karena sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu disebut-sebut berasal dari Hasto. Berdekatan dengan delik yang sekarang ditetapkan oleh KPK itu kan pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat A1 huruf B, yang itu seseorang ya tuh menjanjikan sesuatu untuk ya menerima suatu hadiah dan lain sebagainya kan. Tambah lagi pasal 13 karena kekuasaannya dia memberikan sesuatu sehingga orang yang diberi itu akan terpengaruh. Dipasang lagi pasal 21 yang disiarkan kemarin dalam konferensi pers bahwa ada unsur penghalang-halangan terhadap penegakan hukum yang dilakukan terhadap Harun Masiku. Oleh siapa? Oleh Hasto Kristanto yang disampaikan di pimpinan KPK kemarin itu. Ditambah lagi kebersamaan dengan kasus ini, misalnya dikembangkan ya siapa yang ikut nyuap, uangnya itu dari mana saja, dari 600 juta atau setengah miliar lebih itu. Kita berharap bahwa KPK tidak takut untuk mengembangkan kasus ini ke siapapun. Siapa yang terlibat harus mempertanggungjawabkan baik terkait kasus korupsinya maupun perintangan kasus korupsinya. Siapa saja yang berpeluang masuk radar KPK tentu akan waspada. Terlebih, pembicaraannya kini tidak sebatas siapa yang bakal menyusul Hasto, tapi juga rumor pengusikan terhadap PDI Perjuangan.